Bab 311-315. Bab 311, pria berjubah hitam diam-diam bergerak di sepanjang jalan. Xiaoyan berjalan langsung ke penginapan tempat dia tinggal. Mata menghakimi dan pemujaan di sekitarnya menyebabkan dia sedikit sakit kepala. Dia tidak bisa membantu tetapi meningkatkan langkahnya, saat dia melewati beberapa jalan dan memasuki penginapan. Setelah itu, dia melanjutkan ke kamarnya sendiri. Xiaoyan mendorong pintu hingga terbuka, masuk dan menutupnya dengan benar. Dia bersandar di pintu dan menghela napas panjang menggosok dahinya. Wajahnya agak lelah. 2 putaran pemeriksaan mungkin tidak tampak banyak, tetapi trik yang tersembunyi di baliknya sangat mengganggu Xiaoyan. Ditambah lagi, kebutuhan untuk bertarung dengan pemuda berjubah abu-abu dalam hal kecepatan selama ronde terakhir hanya meningkatkan kelelahannya. Mengontrol api surgawi, pada awalnya adalah pekerjaan yang tepat dan mempercepat proses semakin menguras semangat seseorang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berjalan menjauh dari pintu, lebih jauh ke dalam ruangan. Dia memercikkan air es ke wajahnya agar dirinya lebih terjaga. Setelah itu, dia berjalan ke aula dalam dan duduk bersila di tempat tidur. Memaksa dirinya untuk menahan dorongan untuk hanya tidur, Xiaoyan menutup matanya dan membentuk segel untuk pelatihan. Dia melakukan yang terbaik untuk menenangkan napas dan perlahan memasuki mode pelatihan. Setelah bertahun-tahun pelatihan ini, Xiaoyan sudah jelas bahwa dia bisa mendapatkan efek yang lebih besar dengan sedikit usaha ketika dia berlatih dalam keadaan lelah. Pelatihan semacam ini tidak terlalu rahasia, tetapi jika seseorang ingin menjadi orang yang kuat, seseorang perlu mengumpulkan kekuatan dari waktu ke waktu terlepas dari seberapa luar biasa bakatnya. Yao Lao mengatakan seseorang hanya bisa bangkit dengan cepat setelah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Ini adalah jalan yang benar untuk menjadi kuat. Xiaoyan juga sangat merasakan hal yang sama. Saat Xiaoyan secara bertahap memasuki mode pelatihannya, dadanya yang sedikit naik dan turun juga menjadi tenang. Beberapa saat kemudian, akhirnya ada kenaikan dan penurunan kecil. Lingkungan sedikit berfluktuasi. Banyak aliran energi, terlihat dengan mata telanjang, mengikuti napas Xiaoyan dan mengalir ke tubuhnya. Akhirnya, mereka mengalami penyempurnaan, berubah menjadi energi murni yang menyerang pembuluh darah, tulang, dan sel di dalam tubuhnya. Di bawah invasi energi, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan kelelahan mentalnya ditarik seperti air pasang. Setelah pelatihan berlanjut selama hampir 2 jam, Xiaoyan yang duduk di tempat tidur seperti pilar kayu tiba-tiba menggoyangkan jarinya. Matanya perlahan terbuka dan kilatan melintas di pupil hitam itu. Xiaoyan membuka mulutnya dan udara keruh yang agak hitam dimuntahkan. Itu membawa bau menyengat yang samar. Xiaoyan memutar lehernya, menundukkan kepalanya, dan melihat jari tengah di tangan kirinya yang agak hitam. Alisnya sedikit menyempit saat dia dengan lembut berkata, "Benda sialan ini, itu seperti belatung di dalam tulang tarsal. Saya ingin tahu apakah saya telah memperoleh atau kehilangan dari mengeluarkan racun." Petik 2. Meskipun Xiaoyan memiliki api surgawi untuk melindunginya, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan racun ini, yang hampir merupakan sesuatu yang bisa langsung berakibat fatal bagi seseorang jika ada di dalam tubuh seseorang, bukan? Ah, saya hanya bisa menunggu sampai guru bangun. Mungkin hanya dengan begitu akan ada solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Kepalanya mendarat di tempat tidur yang hangat saat dia bergumam, "Begitu Grand Meeting selesai besok, aku akan melakukan sesi penghilangan racun terakhir untuk Nalan Jie. Saya pikir dia harus bisa pulih." Ketika saat itu tiba, itu adalah waktu di mana syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian 3 tahun terpenuhi. Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Dia tiba-tiba menghela nafas pelan. Sudah 3 tahun. Gadis manja dan kasar saat itu sudah berubah, menjadi jauh lebih dewasa. Di masa lalu, Xiaoyan awalnya berpikir bahwa ketika dia melihat Nalan Yanran sekali lagi, dia pasti akan sangat marah sehingga dia akan kesulitan menyembunyikan emosinya. Namun, selama pertemuan mereka kali ini, mungkin karena dia saat ini menggunakan identitas Yan Xiao, dia menemukan bahwa dia keren hampir sampai tidak pernah melihatnya. Selama periode waktu ini, dia seperti orang asing, dengan dingin mengamati setiap tindakan dan kata-kata yang dia ucapkan. 3 tahun juga menyebabkan pemuda yang lembut saat itu menjadi lebih dewasa dan tenang. Seluruh lelucon membatalkan pertunangan di klan Xiao saat itu memang sangat lucu ketika dia mengingatnya sekarang. Itu sangat lucu,
Tetapi dia tidak lagi memiliki kemarahan yang dia lakukan saat itu. Saat itu, kemungkinan pemuda itu memiliki reaksi intens semacam itu karena hatinya sangat sensitif karena menggunakan nama orang yang tidak berguna. Dia dipaksa untuk menderita ejekan dan tatapan angkuh dari dalam klan dan Nalan Yanran dengan paksa mengakhiri pertunangan secara kebetulan memberikan tikaman keras ke jantungnya yang lemah dan sensitif. Diinjak-injak oleh kekuatan yang begitu besar, pemuda yang tidak tahan lagi akhirnya meledak. Alasan inilah yang menyebabkan peristiwa 3 tahun lalu terjadi. Paling tidak, ketika Xiaoyan memikirkannya sekarang, jika dia masih berlayar bersama dengan bakatnya saat itu dan tidak menanggung kemunduran menjadi orang yang tidak berguna, kemungkinan dia tidak akan merasa banyak marah ketika Nalan Yanran datang, untuk mengakhiri pertunangan saat itu. Namun, Xiaoyan juga yakin akan satu hal. Jika dia tidak memiliki pengalaman menjadi orang yang tidak berguna saat itu dan jika Nalan Yanran tidak mengakhiri pertunangan, dia pasti tidak akan dapat mencapai tempat dia berada saat ini, di mana banyak orang memandangnya dengan kekaguman, bahkan sebelum dia berusia 20 tahun. Memikirkan hal-hal yang telah mengubah arah masa depannya, Xiao Yan sedikit linglung. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Situasi hipotetis akhirnya hanya situasi hipotetis. Oleh karena itu, terlepas dari sikap seperti apa yang dia miliki saat ini terhadap Nalan Yanran, dia pasti harus pergi ke Sekte Mystic Cloud. Dia saat ini mungkin tidak lagi memiliki terlalu banyak kemarahan terhadap Nalan Yanran, tetapi akhir pertunangannya yang kuat saat itu telah menyebabkan klan Xiao dan ayahnya, yang posisinya sangat tinggi di hatinya, menjadi benar-benar malu. Hal semacam ini seperti memberi mereka tamparan keras di depan banyak orang dalam kancah sosial Kekaisaran Jiama. Ini dikenal sebagai rasa malu bagi seluruh klan. Meskipun Xiao Zhan tidak pernah menyebutkan masalah ini setelah pertunangan pernikahan dibatalkan karena ketakutannya memprovokasi Xiao Yan, yang terakhir sangat jelas bahwa terlepas dari apa yang terjadi, hati Xiao Zhan memiliki perasaan yang keras. Selama bertahun-tahun keberadaan klan Xiao, dia adalah pemimpin klan pertama yang mengalami sesuatu yang memalukan seperti orang-orang dengan paksa tiba di depan pintu mereka dan mengakhiri pertunangan pernikahan yang dijanjikan ayahnya saat itu dengan nada mendominasi. Selain itu, pemuda yang membawa nama Cacat dengan keras kepala berjanji kepada ayahnya di aula utama klan Xiao bahwa dia akan membalas mereka karena dipermalukan. Janji inilah yang membuat pemuda itu memulai latihan kerasnya dan bahkan akhirnya meninggalkan klannya. Seperti seorang pertapa, dia menjelajahi kekaisaran. Memoles kepolosan di tubuhnya. Selama hampir 2 tahun dia meninggalkan klan, Xiao Yan telah menjelajahi lebih dari setengah kekaisaran Jiama. Akhirnya, setelah berputar-putar, dia datang ke kota ini. Alasan untuk ini adalah perjanjian 3 tahun itu. Saat ini, dia tidak memiliki banyak minat untuk membalas dendam padanya. Ia hanya ingin membawa kabar ini untuk menghilangkan rasa perih di hati ayahnya. Setelah itu, dia akan tersenyum dan tertawa. Kali ini, saya benar-benar menceraikannya. Tidak ada yang akan meragukan itu. Karena itu, terlepas dari apa yang terjadi, dia harus menuju sekte awan berkabut itu. Tentu saja, jika dia menang melawannya dalam perjanjian 3 tahun, Xiao Yan tidak keberatan dengan sembarangan mengucapkan kalimat padanya, yang pernah bertindak tinggi dan memiliki wajah yang penuh dengan penghinaan di depannya, penilaianmu benar-benar sangat buruk. Ini bisa dianggap sebagai balas dendam kecil terakhir yang akan dilakukan Xiao Yan terhadapnya. Selama 3 tahun ini, Xiao Yan telah memperoleh beberapa hal sementara hal-hal tertentu juga memudar. Namun, secara keseluruhan, perubahan semacam ini bagus. Hah? Xiao Yan menghela napas panjang. Tangannya disilangkan di belakang kepalanya saat pandangannya menjadi kabur. Saat dia menjadi lalai, seorang wanita muda yang anggun seperti lotus yang tenang tiba-tiba muncul di benaknya. Antara cemberut dan tawa, kelembutan dan senyum yang tidak disengaja muncul di wajah dingin Xiao Yan. Xiao Yan saat ini tidak memiliki banyak perasaan untuk wanita yang hampir menjadi istrinya. Dia tidak memilikinya di masa lalu, dan kemungkinan besar dia tidak akan memilikinya di masa depan. Jika seseorang ingin dengan paksa bersikeras bahwa dia memilikinya, itu hanyalah perasaan kecil yang harus dimiliki seorang pria untuk menaklukkan wanita-wanita dengan status bangsawan itu. Setelah 2 tahun pengalaman, dia tiba-tiba merasa dalam kesepiannya bahwa hatinya tanpa sadar telah dirasuki secara diam-diam dan dipimpin oleh seorang wanita muda. Dia jelas mutiara yang paling mempesona, namun dia suka bersembunyi di sisinya, bertindak dengan cara yang menyedihkan, tidak dicintai dan menarik.
Latar belakangnya jelas besar dan misterius, namun dia memberinya senyum tenang yang tidak berguna, patuh dan patuh. Wanita muda yang lembut seperti genangan air musim gugur ini diam-diam meresap ke dalam hatinya tanpa Xiao Yan menyadarinya. Meskipun muda, kecerdasannya sangat jelas bahwa jika dia ingin menangkap hati yang gelisah itu, dia harus merebusnya dengan api yang hangat. Suatu hari, ketika Xiao Yan memiliki ide untuk melihat ke belakang, dia akan mengerti. Sun Er, tunggu aku. Setelah saya menyelesaikan hal-hal di sini, saya akan pergi dan mencari Anda. Sementara dia mengingat wajah elegan dan bergerak itu, aliran hangat mengalir di hatinya saat dia bergumam pelan. Batuk. Sama seperti Xiao Yan bergumam, suara samar tiba-tiba muncul dari atap. Siapa itu? Meskipun suaranya sedikit, tidak diragukan lagi itu adalah suara teredam yang cukup keras ketika seseorang dengan kemampuan penginderaan Xiao Yan yang luar biasa mendengarnya. Segera, ekspresinya berubah dan dia berteriak. Pada saat dia berteriak, telapak tangan Xiao Yan terbanting ke tempat tidur. Tubuhnya melesat keluar melalui jendela dengan cara yang luwes. Ujung kakinya menekan dengan lembut ke batu yang menonjol dan tubuhnya terangkat ke atap seperti burung besar. Membawa rasa dingin yang sedingin es, tatapannya langsung menyapu sekelilingnya. Bulan perak menggantung tinggi di langit saat cahaya bulan redup tersebar, menyinari seluruh kota. Meskipun meminjam cahaya bulan, Xiao Yan bahkan tidak melihat seseorang di atap. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menyapu pandangannya sekali ke sekelilingnya. Dengan cahaya bulan yang menyinari, Xiao Yan dapat dengan jelas melihat hingga radius 100 meter. Namun, dia masih tidak melihat satu orang pun. Dengan cemberut, Xiao Yan perlahan berjalan di atap. Beberapa saat kemudian, dia berjongkok dan menatap ubin yang pecah dengan saksama. Orang dapat dengan mudah melihat garis retakan pada ubin, jelas, itu baru saja pecah. Telapak tangan Xiao Yan menggali genteng, beberapa cahaya lampu bersinar dari bawah. Ruangan di bawah secara kebetulan adalah tempat Xiao Yan berada. Pengawasan. Wajah Xiao Yan gelap dan dingin. Ubin di tangannya langsung berubah menjadi tumpukan bubuk. Dia menepuk tangannya, berdiri dan berbicara pada dirinya sendiri di dalam hatinya, agar pihak lain dapat menghilang dalam waktu sesingkat itu, kekuatannya setidaknya harus berada di kelas Doowang. Di kota suci Jiama, tampaknya hanya ada beberapa klan yang memiliki Doowang. Klan Nalan, klan Mu. Klan primer, keluarga kekaisaran, keluar sekarang, menyembunyikan kepala dan menunjukkan ekornya, orang mengerikan macam apa kamu ini? Xiao Yan yang merenung tiba-tiba menoleh dan dengan dingin memanggil ke arah tertentu. Tangisan itu terus terdengar di sekitar atap dan mulai mereda beberapa saat kemudian. Namun, masih tidak ada gerakan sedikit pun di sekitarnya. Apakah tidak ada orang? Melihat panggilannya gagal, Xiao Yan mengangkat bahu dan menghela nafas tak berdaya. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya. Akhirnya, dia hanya bisa melompat turun dan kembali ke kamarnya. Setelah Xiao Yan melompat turun, atap menjadi sunyi. Keheningan ini tidak berlanjut selama lebih dari beberapa menit ketika tubuh Xiao Yan tiba-tiba terangkat. Ketika dia melihat bahwa atapnya masih tidak ada orang, dia hanya bisa tertawa getir. Akhirnya, dia menyadari bahwa orang yang mengamati dari atap sudah pergi. Dia menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan tidak punya pilihan selain kembali ke kamarnya. Setelah kepergian Xiao Yan yang sebenarnya kali ini, atap tetap diam selama setengah jam sebelum bayangan hitam gelap yang seperti pantulan dari dinding, tiba-tiba dan anehnya bergerak dari tempat dengan punggung menghadap bulan. Sesaat kemudian, bayangan hitam itu berguling ke atas dan benar-benar menggumpal menjadi bentuk manusia. Sosok manusia itu benar-benar terbungkus di bawah jubah hitam gelap. Dia secara acak melirik tempat di mana Xiao Yan menghilang, mengangkat kepalanya sedikit dan mengungkapkan wajah tua yang tampaknya memiliki kulit gelap. Hei, anak kecil ini agak sensitif. Orang berjubah hitam itu tertawa pelan ketika dia berbisik, jika saya tidak tiba-tiba mendengar nama wanita saya juga tidak akan membuat kesalahan yang begitu rendah. Jika orang lain mengetahui bahwa anak kelas Dou Si benar-benar mengetahui keberadaanku, bukankah aku akan kehilangan seluruh wajahku? Anak kecil ini tampaknya memiliki beberapa perasaan untuk Xiao Jie. Pria tua itu mengerutkan kening di bawah jubah saat dia berkata dengan kesal. Hal yang membuat seseorang sakit kepala terbesar adalah bahwa nona saya benar-benar memiliki perasaan untuk anak kecil ini. Ini tidak akan berhasil. Meskipun bakat pelatihan Xiao Yan cukup bagus, dia jauh dari mencapai persyaratan yang diperlukan.
Betapa hebatnya seseorang jika terus berkeliaran di Kekaisaran Jiama, tempat yang rusak ini. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan merasa sangat sedih. Anak muda, apakah menurutmu begitu mudah untuk mendekati putrinya? Pria tua berjubah hitam itu menghela nafas dan bergumam, tapi ada beberapa orang yang cukup kuat di sekitar anak kecil ini. Terakhir kali orang tua bernama Jia Lao itu hampir mengetahui keberadaanku. Orang kuat yang akan masuk ke kelas Douzong memang berbeda. Ah, lupakan saja. Beruntung anak kecil ini bergegas ke Misty Cloud Sect. Setelah saya menyelesaikan semuanya di sini, saya dapat kembali untuk melindungi wanita saya. Pria tua berjubah hitam itu mengulurkan kedua tangannya dan memutar tubuhnya. Tubuhnya bergetar sedikit dan jubah hitam itu berangsur-angsur menjadi buram. Akhirnya, itu berubah menjadi bayangan hitam gelap yang melesat ke kegelapan dengan cara seperti kilat sebelum menjadi benar-benar sunyi. Xiao Yan, yang telah kembali ke kamarnya, duduk di samping meja. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke atap sampai lehernya sedikit sakit. Baru saat itulah dia tanpa daya menundukkan kepalanya dan menggosok lehernya. Berderak. Saat Xiao Yan ditepuk pundaknya, pintu tiba-tiba didorong terbuka. Hai Bodong yang tersenyum perlahan masuk. Ketika dia melihat Xiao Yan, yang belum tertidur, dia tersenyum dan berjalan ke sisi meja sebelum duduk. Dia mengangkat cangkir teh dan dengan cepat menuangkannya ke mulutnya. Anak kecil, kamu benar-benar mampu hari ini. Haha, kamu benar-benar bahkan berhasil mengejutkan Fama, orang tua itu. Xiao Yan memperhatikan Hai Bodong dan tersenyum. Dia membelai dagunya, ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Hai tua, aku ingin tahu apakah kamu merasakan seseorang mengikuti kita baru-baru ini. Mengikuti. Hai Bodong bingung sesaat ketika dia mendengar ini. Dia langsung tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa, di Kekaisaran Jiama ini, tidak ada yang bisa mengikuti kita di bawah pengawasanku. Bahkan iblis tua itu tidak bisa. Merajut alisnya bersama-sama, Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan memberitahunya tentang masalah itu dari sebelumnya secara ringkas. Betulkah? Melihat ekspresi Xiao Yan, yang tidak tampak seperti bercanda, wajah Hai Bodong berangsur-angsur menjadi muram. Jarinya yang keriput mengetuk meja dengan lembut. Beberapa saat kemudian, dia tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan lembut, rekan kecil, aku akan memberitahumu sesuatu. Tapi masalah ini adalah sesuatu yang saya tidak yakin. Petik 2. Melihat sikap rahasia Hai Bodong, Xiao Yan tercengang dan dia bertanya dengan ragu, ada apa? Kamu seharusnya tahu tentang pertarungan kita di Yan City dengan dua Do Huang yang misterius saat itu, kan? Hai Bodong membelai janggutnya dan dengan lembut berbicara dengan cemberut, pada saat itu, aku samar-samar merasakan bahwa ada ki lain yang sangat kuat. Namun, itu adalah situasi yang mendesak saat itu dan saya tidak dapat merasakannya dengan sangat jelas. Sejak saat itu, saya telah merasakannya beberapa kali lagi dan indera itu sama-sama samar. Mendengar apa yang Anda katakan malam ini, saya kira tampaknya ada orang misterius yang telah mengikuti di belakang kami untuk waktu yang lama. Petik 2. Suara lembut Hai Bodong menyebabkan Xiao Yan tiba-tiba merasa sedikit menyeramkan. Dia menelan air liurnya dan dengan lembut berbicara, bahkan kamu tidak bisa merasakannya. Bagaimana itu bisa terjadi? Jangan bilang kalau orang misterius itu adalah Douzong. Hai Bodong tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas, aku sudah memberitahumu bahwa ini hanya tebakanku. Kami tidak dapat memastikan apakah ada orang seperti itu atau bahwa kami terlalu sensitif. Mendengar ini, Xiao Yan juga tertawa getir. Dia mengerutkan kening dan memikirkannya berulang kali, tetapi dia tidak bisa memikirkan kapan dia melakukan kontak dan menyinggung orang kuat kelas Douzong. Baik, jangan terlalu tertekan. Untuk hal-hal seperti itu, kita akan membiarkan alam mengambil jalannya. Jika benar-benar ada seseorang yang mengikuti kita, dia pasti akan memiliki niat. Karena ini masalahnya, saya pikir dia akan menunjukkan dirinya cepat atau lambat. Hai Bodong menepuk bahu Xiao Yan dan menghiburnya. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Untuk saat ini, dia hanya bisa berpikir dengan cara ini. Hehe, apakah kamu tertarik untuk pergi dan melakukan sesuatu yang baik malam ini? Fama dan Jia Lao, dua orang tua itu akan hadir. Hai Bodong tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Kalian bertiga berakting bersama. Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar ini, Xiao Yan sejenak bingung dan segera berkata dengan tertegun.
Tiga Do Huang berakting bersama. Rumah siapa yang mereka rencanakan untuk dibalik? Hihi. Jangan bilang itu karena pemuda berjubah abu-abu itu. Xiao Yan menyatukan alisnya. Beberapa saat kemudian, alisnya berkedut saat dia berbicara. Itu orang itu. Fama terus merasakan ada sesuatu yang salah sehingga dia ingin pergi dan memeriksa latar belakangnya. Anda juga harus tahu seberapa besar pukulan yang akan diterima reputasi asosiasi jika seseorang dari Kekaisaran Chuyun mengambil tempat juara dari pertemuan besar Kekaisaran Jiama. Hai Bodong tersenyum dan berkata, kamu tidak akan. Tangan Xiao Yan meluncur horizontal di tenggorokannya saat dia berkata dengan lembut. Kami akan melihat situasinya. Kemungkinan itu tidak dikesampingkan. Dengan membantu Fama, orang tua itu, kali ini, dia akan berutang budi padaku. Haha, Hai Bodong tersenyum lagi dan berkata, kalian semua kejam. Xiao Yan menarik sudut mulutnya. Apakah adegan di balik Grand Meeting tidak terlalu gelap? TL, sangat bias. Jangan beri aku omong kosong itu. Jika Anda ingin melihat latar belakang orang itu, ikuti saya. Petik 2. Hai Bodong berdiri. Tubuhnya bergoyang saat dia berjalan keluar dari ruangan. Di belakangnya, Xiao Yan ragu-ragu sejenak dan mengikutinya. Dia benar-benar ingin melihat apakah orang itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda, atau apakah ada alasan lain untuk itu. Bab 312, Kebenaran. Di bawah langit malam, dua bayangan melesat di atas atap rumah yang berbeda dengan lincah. Di antara beberapa rumah ada jalan yang luas dan meskipun sudah larut malam, banyak orang masih memenuhi jalan, membuat kebisingan. Untungnya, kecepatan dua sosok manusia di udara sangat cepat. Bahkan jika seseorang mengangkat kepala mereka, dia hanya akan melihat dua garis hitam yang melintas dan menghilang. Xiao Yan mengikuti di belakang Hai Bodong dan Doki di tubuhnya perlahan jatuh, menciptakan gelombang energi yang tampaknya tidak pernah berakhir untuk otot-otot di tubuhnya. Ujung kakinya dengan lembut menekan atap dan tubuhnya dengan cepat melesat ke depan. Di sini, setelah Xiao Yan mengikuti Hai Bodong dari dekat saat dia bergegas ke depan untuk jarak, Hai Bodong di depannya tiba-tiba memperingatkan. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk. Tubuhnya yang condong ke depan sedikit membungkuk. Ketika kakinya menyentuh tanah, telapak tangannya juga dengan lembut menempel pada genteng, membuat pendaratan yang sempurna. Ada sedikit suara lembut, tapi selain itu, tidak ada retakan sedikit pun pada ubin yang rapuh. Xiao Yan menepuk tangannya dan berdiri. Namun, dia tidak senang dengan cara dia mendarat. Jika ada orang kelas Dowling di bawah, kemungkinan Xiao Yan akan ditemukan olehnya karena suara kecil itu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap Fama dan Jia Lao yang duduk dengan nyaman di atap besar. Jelas, mereka telah berada di sini cukup lama dan saat ini sedang tersenyum saat mereka menatap Hai Bodong dan Xiao Yan yang sedang bergegas. Setelah menyapu atap, Xiao Yan dan Hai Bodong muncul di samping Fama dan Jia Lao. Empat pasang mata saling bertukar pandang dan mereka semua tertawa pelan. Aku tahu kamu akan mengikuti. Fama tersenyum dan berkata sambil menatap Xiao Yan. Saya juga cukup tertarik dengan orang itu. Dia memiliki kemampuan yang menakutkan di usia seperti itu. Bakat semacam ini bisa disebut abnormal. Xiao Yan menghela nafas. Jika orang itu benar-benar setua dia muncul di permukaan, itu memang merupakan pukulan bagi orang lain. Melihat cara cekatan yang dia tunjukkan saat memurnikan obat, kemungkinan dia seharusnya berada di sekitar alkemis tingkat 4. Seorang alkemis tingkat 4 berusia 17 tahun. Xiao Yan mendecakkan lidahnya. Saat itu, ketika Gu He mencapai alkemis tingkat 4, usianya hampir 30 tahun. Namun orang ini berusia sekitar setengah dari usianya. Jika usianya benar, akan menjadi orang yang menakutkan seperti apa dia begitu dia secara bertahap tumbuh lebih tua di masa depan. Tingkat 7. Atau mungkin tingkat 8. Level semacam ini pada dasarnya cukup untuk berdiri di puncak benua Doki. Bahkan Xiao Yan saat ini baru saja melangkah ke level alkemis tingkat 3. Ini hanya terjadi karena api inti teratai hijau. Saat membandingkan keduanya, jarak yang besar di antara mereka membuat orang tercengang. Seharusnya tidak mungkin. Melihat wajah terkejut Xiao Yan, Fama menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Jika benar-benar ada seorang jenius yang muncul di dalam kerajaan Chuyun, pasti sudah ada keributan sejak lama. Tidak mungkin kami tidak menerima berita sedikit pun. Lagi pula, berita tentang seorang alkemis berbakat berusia 17 tahun akan sangat menjengkelkan. Hei,
Kenapa kamu menebak-nebak tentang itu di sini? Ayo cepat dan pergi menyelidiki. Jika kamu benar-benar gelisah, maka, Jia Lao di sampingnya tertawa kecil dan tangannya melakukan potongan horizontal. Untuk orang yang begitu kuat, dia hampir tidak memiliki fluktuasi emosional ketika membunuh seseorang. Membunuh orang bagi mereka seolah-olah mereka membunuh seekor ayam. Dia berada di alam yang begitu dalam sehingga Xiao Yan tidak bisa berhenti tersenyum pahit. Ayo pergi. Fama tersenyum dan mengangguk tanpa menyuarakan ketidaksetujuan. Jelas, dia diam-diam mengakui bahwa ini adalah tindakan yang bukan tidak mungkin. Dia tersenyum pada Hai Bodong dan Xiao Yan, dan memimpin dalam menggerakkan tubuhnya, melintas menuju penginapan mewah di selatan kota. Saat dia menatap tiga sosok manusia yang melintas di depannya, Xiao Yan ragu-ragu sebentar sebelum dia mulai mengikuti mereka dengan cermat. Orang itu tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Jika orang itu terbunuh, maka jadilah itu. Bagaimanapun, Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik tentang orang itu. Dia bukan orang yang kejam. Jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung orang lain. Namun, ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan dia, Xiao Yan masih bisa mencapai keadaan acuh tak acuh. Gerakan cepat mereka kali ini berlanjut selama beberapa menit sebelum berhenti dengan gerakan melambai dari Fama di depan. Orang itu saat ini tinggal di sini. Fama mendarat di atap tanpa suara abnormal sedikit pun. Ketika tatapannya melihat Xiao Yan bergegas, dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut menutupi titik di mana Xiao Yan mendarat. Kali ini, yang terakhir tidak membuat suara sedikit pun. Xiao Yan mengangguk penuh terima kasih ke arah Fama sebelum diam-diam berdiri di samping Hai Bodong. Dia tahu bahwa pada kesempatan seperti itu, dia hanya perlu menjadi penonton. Hei, orang ini sepertinya sudah membuat beberapa persiapan. Jia Lao tiba-tiba tertawa dingin. Pada saat ini, sebuah titik yang agak jauh di depan kakinya memiliki garis hitam yang sangat halus terbentang. Xiao Yan menoleh hanya untuk menemukan bahwa dua lonceng kecil berwarna hitam digantung di kedua ujung garis hitam. Trik kecil. Sebuah tangan melambai dan kekuatan ganas diam-diam melayang di udara. Kedua lonceng kecil berwarna hitam itu bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun saat diguncang hingga. Tiada, izinkan saya. Hai Bodong tersenyum. Tangannya yang keriput seperti kayu lapuk perlahan terjulur dari lengan bajunya. Kabut berwarna putih samar menyelimuti tangannya. Udara sedingin es itu menyebabkan suhu di sekitarnya langsung berkurang secara signifikan. Saat dia menekan telapak tangannya dengan lembut ke bawah, kabut berwarna putih menutupi ubin. Akhirnya, dengan cepat mulai menyebar keluar. Dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh atap. Cermin es. Mengamati kabut berwarna putih yang menyelimuti tempat itu, Hai Bodong berteriak dengan lembut. Kabut dengan cepat menggumpal, akhirnya berubah menjadi lapisan es tipis yang menutupi atap. Muncul. Hai Bodong sekali lagi berteriak pelan. Xiao Yan tiba-tiba memiliki kesadaran yang aneh. Hamparan es putih tipis yang luas ini sebenarnya mulai menjadi ilusi. Pada satu contoh, sebuah ruangan luas diproyeksikan di atas es tipis, seperti film yang sedang diputar, mencetak semua tubuh di dalamnya dengan jelas ke lapisan es. Setelah dia menyelesaikan semua ini, Hai Bodong menepuk tangannya. Dia menatap wajah heran Xiao Yan dan tidak bisa menahan senyum dan menjelaskan, ini hanya trik kecil. Saya menggunakan udara dingin untuk menyerbu ke dalam ruangan. Setelah itu, ia menyatu menjadi pecahan es yang tidak mudah ditemukan. Akhirnya, pantulan pecahan es ini akan memproyeksikan semua yang ada di dalamnya. Sungguh kontrol yang brilian atas es. Xiao Yan memuji. Itu hanya trik kecil dan hanya memiliki efek kecil ini. Itu tidak layak disebut. Hai Bodong tersenyum sambil melambaikan tangannya. Meskipun ini yang dia katakan dengan mulutnya, Hai Bodong tidak menyembunyikan kebanggaan di wajahnya. Sambil tersenyum, Xiao Yan melemparkan pandangannya ke arah lapisan es di bawah kakinya. Saat ini, ruangan itu kosong dari siapapun. Kemungkinan pemuda berjubah abu-abu itu belum kembali. Mari menunggu. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Fama duduk bersila di atas lapisan es, memejamkan mata dan beristirahat. Xiao Yan tersenyum pahit dan mengangguk. Dia hanya bisa duduk. Ketika dia menyentuh lapisan es, dia tidak merasakan udara dingin sedikit pun. Kemungkinan suhu rendah di atas es telah ditekan oleh Hai Bodong. Segera, Xiao Yan sekali lagi berpikir lebih tinggi dari kemampuannya untuk mengendalikan es.
Saat Xiao Yan dan yang lainnya menjadi hening, atap menjadi hening. Ketika keheningan ini berlangsung selama hampir setengah jam, pintu ruangan di dalam lapisan es tiba-tiba bergerak. Hai Bodong, yang matanya tertutup rapat, pertama kali merasakan sesuatu dan membukanya. Dia menekan tangannya ke samping Fama dan Jialao, yang juga merasakan sesuatu. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menatap cermin es. Setelah pintu kamar bergerak, seorang pria berjubah abu-abu perlahan masuk. Wajah pemuda yang lembut itu adalah wajah kuda hitam yang menjadi orang yang paling mengejutkan di Grand Meeting hari ini. Melihat pria berjubah abu-abu yang baru saja masuk, Xiao Yan tanpa sadar menahan nafasnya. Dia tidak berani membuat gerakan sedikit pun dengan tubuhnya saat matanya menatap tajam ke setiap gerakan pihak lain. Begitu orang berjubah abu-abu memasuki ruangan, dia tidak melakukan tindakan aneh. Dia menutup pintu dengan benar dan membasuh diri secara acak sebelum duduk bersila di tempat tidur untuk menyesuaikan kondisinya. Xiao Yan merajut alisnya sedikit pada tindakan biasa pemuda berjubah abu-abu itu. Dia menjilat bibirnya, menoleh dan menatap kelompok 3 orang Hai Bodong yang masih diam menunggu. Xiao Yan hanya bisa terus mengalihkan pandangannya ke bawah dan dengan sabar menunggu. Itu adalah tengah malam setelah 1 jam berlalu. Pemuda berjubah abu-abu, yang sedang menyesuaikan kondisinya, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya yang gelap dan dingin perlahan menyapu ruangan. Setelah itu, dia turun dari tempat tidur dan dengan lembut menutup semua jendela di ruangan itu. Akhirnya, tangannya diletakkan di belakang punggungnya saat dia mengangkat kepalanya dan menyapu pandangannya ke setiap sudut ruangan, melakukan pemindaian mendetail dari balok di atas. Berdiri di atap, Xiao Yan menatap pemuda berjubah abu-abu yang telah mengangkat kepalanya dan memindai balok. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air liur. Ketika seseorang dapat melihat interiornya menggunakan lapisan es, seolah-olah pemuda berjubah abu-abu itu menatap kelompok mereka dengan gelap dan dingin sementara mereka mengawasinya. Namun, untungnya ini adalah ilusi di pihak Xiao Yan. Fragmen es yang telah diperbaiki Hai Bodong berada di lokasi yang sangat rahasia. Karena itu, begitu dia menyapu pandangannya sekali, pemuda berjubah abu-abu itu menghela nafas lega. Pertemuan besar yang buruk. Setelah saya mendapatkan posisi juara di sini, saya akan memastikan bahwa reputasi Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama dipermalukan. Setelah asosiasi kehilangan kepercayaan dari para alkemis, itu akan selesai. Pemuda berjubah abu-abu itu memutar lehernya dan tiba-tiba berkata dengan tawa dingin. Tangan pemuda berjubah abu-abu itu menyentuh wajahnya dan sedikit mengernyit saat dia dengan lembut menggumamkan sesuatu. Dengan membalik telapak tangannya, pil obat berwarna merah pucat muncul di dalamnya. Sialan, pil pemulihan penampilan. Meskipun itu dapat memungkinkan seseorang untuk kembali ke penampilannya ketika dia masih muda, itu hanya mempengaruhi permukaan. Jika bukan karena ingin mengurangi reputasi Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama di negara lain, asosiasi kami tidak perlu menghabiskan upaya besar untuk memperbaiki hal yang tak ternilai semacam ini. Selain itu, jika seseorang ingin memulihkan penampilan sebelumnya, seseorang akan terus-menerus perlu makan pil obat tertentu. Konsumsi semacam ini terlalu besar. Pemuda berjubah abu-abu itu bergumam pelan. Dia meremas pil obat berwarna merah pucat ke dalam mulutnya. Dia kemudian membuat gerakan mengunyah sedikit sebelum menelannya ke dalam tubuhnya. Tidak lama setelah mengkonsumsi pil obat berwarna merah, wajah lembut pemuda jubah abu-abu di dalam ruangan tiba-tiba mulai bergetar dengan cara yang menakutkan. Pada saat yang sama, sosoknya juga tumbuh sedikit lebih tinggi. Hanya dalam sekejap, pemuda lembut berusia sekitar 17 tahun itu telah mengejutkan semua orang saat dia berubah menjadi pria paruh baya besar dengan ekspresi gelap dan dingin. Benar saja, ada sesuatu yang mencurigakan dengan orang ini. Saat dia menyaksikan adegan yang terjadi di dalam ruangan, mata yang dia gunakan untuk menatap lapisan es perlahan melebar. Bab 313, Yan Li. Cek. Jadi itu dia. Fama tiba-tiba tertawa pelan dan dingin. Fatua, apakah kamu mengenalinya? Mengucapkan kata-kata Fama, Xiao Yan bertanya dengan lembut. Hihi, aku mengenalinya sebagai wakil ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Cuyun. Namanya sepertinya disebut Yan Li. Saat itu, aku bertemu dengannya sekali. Orang ini memiliki reputasi yang cukup besar di dalam Kekaisaran Cuyun. Selain itu, orang ini adalah advokat hebat bagi para alkemis dan master racun yang berintegrasi bersama. Karena ini,
Ia memiliki kepercayaan dari para ahli racun di Kekaisaran Cuyun. Oleh karena itu, dia adalah penerus yang sangat kuat untuk menjadi ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Cuyun berikutnya, kata Fama. Hanya saja aku tidak menyangka orang ini benar-benar berani datang ke Kekaisaran Jiama sendirian. Ini benar-benar kasus orang-orang terampil yang cenderung sangat berani. Fama tersenyum tipis dan berkata, apa yang kita lakukan selanjutnya? Hai Bodong bertanya dengan sembrono. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Fama merenung sejenak sebelum memberi isyarat agar beberapa dari mereka menunggu dengan sabar dan tidak terburu-buru. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit dan berhenti berbicara. Dia kemudian menurunkannya dan memfokuskan pandangannya pada pria besar di dalam ruangan. Saat ini, hatinya juga diam-diam menghela nafas lega. Beruntung orang ini bukan seseorang yang baru berusia 17 tahun. Melihat penampilannya, dia mungkin berusia setidaknya 37 tahun. Meskipun bakat seperti itu dapat dianggap luar biasa, tingkat potensinya yang diakui Xiao Yan di dalam hatinya tiba-tiba turun beberapa kali dibandingkan sebelumnya. Saat orang berjubah abu-abu di dalam ruangan berubah dari seorang pemuda yang lembut menjadi orang setengah baya yang besar, ki yang kuat juga keluar dari tubuhnya. Kekuatan itu kuat dan sebenarnya samar-samar memiliki beberapa kehebatan orang kuat kelas Dowang. Kemungkinan level pria besar parubaya ini setidaknya sekitar bintang 7 Dowling. Agak lebih nyaman untuk kembali ke penampilan asliku. Paling tidak, saya bisa mengeluarkan 100% kemampuan saya sepenuhnya. Pria parubaya itu tersenyum puas dan berkata dengan samar saat dia merasakan kekuatan bergelombang yang beredar di dalam tubuhnya. Saat tangannya menyentuh wajahnya, pria parubaya itu sepertinya mengingat sesuatu. Dia tiba-tiba berjalan cepat menuju sisi tempat tidur. Dari balik tirai tempat tidur, dia menemukan seutas benang hitam dan dia dengan lembut menariknya. Ketika Xiao Yan, yang berada di atap, melihat pria parubaya besar menarik benang hitam, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan tatapannya menatap tajam ke lonceng yang telah disetrum oleh Jia Lao sebelumnya. Di tempat itu, benang hitam itu tiba-tiba bergerak. Lonceng tidak hanya gagal berdering, tetapi benang hitam juga ditarik ke bawah. Sialan! Saat Xiao Yan bergumam di dalam hatinya, ruangan itu hening sesaat sebelum teriakan keras tiba-tiba terdengar, siapa yang di atas? Lakukan! Mendengar tangisan itu, Jia Lao tertawa dingin. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Kecepatan mengerikan itu menyebabkan mata Xiao Yan menyipit. Mengikuti di belakang Jia Lao, tubuh Hai Bodong dan Fama juga langsung berubah dalam angin sepoi-sepoi dan menghilang dari atap. Di dalam ruangan, pria parubaya besar itu menatap ujung benang hitam yang kosong. Dia sejenak bingung sebelum dia dengan cepat mengeluarkan teriakan keras. Pada saat yang sama dia melakukannya, kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya berubah menjadi angin kencang yang melesat ke arah jendela. Tepat ketika dia hanya beberapa meter dari jendela, wajah pria parubaya besar itu tiba-tiba berubah. Tubuhnya, yang bergegas ke depan, tiba-tiba berhenti. Telapak tangannya dengan keras menghantam pilar di sampingnya, meminjam kekuatan sebaliknya untuk langsung menggerakkan tubuhnya beberapa meter. Bang! Pada saat ini, jendela tiba-tiba pecah. Itu berisi napas yang sombong dan kekuatan yang mendasarinya ditembakkan dari tempat di mana jendela itu berada dan menabrak pilar besar di ruangan itu. Segera, banyak garis retakan mulai menyebar di pilar seperti jaring laba-laba. Siapa ini? Saat dia menatap pilar yang ditutupi dengan garis retakan, mata pria besar itu menyipit dan berteriak dengan keras. Mengabaikan tangisan itu, sebuah bayangan melintas, bergegas melalui jendela dan memasuki ruangan. Saat lengan bayangan itu melambai, suara keras, disertai dengan ledakan sonik yang seperti guntur teredam, datang menyapu ruangan. Di bawah guntur yang teredam ini, benda-benda kaca di dalam ruangan tiba-tiba pecah. Pria besar itu memiliki ekspresi gelap saat dia melihat sosok manusia yang tampak kabur, yang datang bergegas masuk. Dia memegang tangan kanannya lurus dan nyala api berwarna kuning gelap muncul dari telapak tangannya. Tangan kanannya sedikit gemetar, berubah menjadi bentuk pisau tangan, dan dengan kejam menebas orang yang baru saja masuk. Melihat bahwa pria besar itu telah melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan sebenarnya ingin melawan dengan keras kepala, bayangan manusia itu tidak bisa menahan tawa dingin yang mengejek. Cakar elangnya seperti tangan tiba-tiba diperpanjang. Di udara, lingkaran riak kuat yang sombong secara bertahap menyebar dari sekitar telapak tangannya.
Suara dentuman sonik mengejutkan kedua telinga pria besar itu menyebabkan telinganya berdenging. Cakar elang dan pisau tangan pria besar itu bersentuhan dalam sekejap. Setelah itu, mereka langsung berpisah. Pada saat mereka melakukannya, rona merah tiba-tiba muncul di wajah pria besar itu. Dia tidak bisa menahan untuk memuntahkan seteguk darah segar. Kakinya terseret ke tanah, meninggalkan bekas luka yang dalam. Fama, aku tahu itu kalian. Karena saya, Yan Li, berani datang ke ibu kota, saya tidak takut Anda akan membunuh saya. Namun, setelah kamu membunuhku, asosiasi alkemismu juga akan selesai. Setelah menyeka darah trans dari sudut mulutnya, pria besar itu melihat bahwa sosok manusia itu ingin meluncurkan serangan ganas, tetapi hanya bisa berteriak dengan ekspresi seram. Teriakan keras pria besar itu menyebabkan serangan sosok manusia itu sedikit melambat. Namun, dengan cepat mengikuti ini, niat membunuh yang gelap dan dingin melonjak. Saat cakar elang itu bergerak, jelas bahwa ia ingin mengambil nyawa pria besar itu. Pak Tua Jia, tunggu. Saat sosok manusia hendak menghabisi orang ini, tangisan Fama yang dalam tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, sosok manusia itu bingung sesaat. Dia hanya bisa tanpa daya dan segera menarik tubuhnya. Tubuhnya bergerak dalam sekejap dan muncul di samping meja sementara dia dengan dingin dan gelap menatap Yan Li yang lumpuh saat dia duduk di tanah. Betapa kejamnya. Di atap, Xiao Yan terkejut saat melihat Jia Lao yang menyerang tanpa belas kasihan sedikitpun. Jika bukan karena orang yang disebut Yan Li bereaksi dengan cara yang agak kuat, kemungkinan Dou Ling yang akan menjadi Dou Wang ini akan mati dalam pertukaran pertama. Fama, memang sedikit dari kalian. Setelah memuntahkan seteguk air liur yang mengandung darah segar, Yan Li berkata dengan muram. Angin sepoi-sepoi bergoyang di dalam ruangan. Segera, sosok Haibo Dong dan Fama muncul di dalamnya. Tatapan mereka sedingin es saat mereka menatap Yan Li. Pak Tua Fa, bukankah lebih baik membunuhnya secara langsung? Mengapa Anda memberinya kesempatan istirahat? Jia Lao menyatukan alisnya dan berkata. Meskipun dia mengenakan jubah linen dan memiliki senyum ramah, dia tidak akan peduli sedikit pun tentang perbedaan level antara dirinya dan pihak lain yang dia pukul. Begitu dia menyerang, dia akan langsung mengambil nyawa orang itu. Fama menggelengkan kepalanya. Itu seperti yang dikatakan Yan Li. Sebagai wakil ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Chuyun, dia mungkin sudah bersiap untuk diekspos ketika dia berani datang ke ibu kota Kekaisaran Jiama di mana ada banyak orang kuat. Karena itu, tidak mungkin dia tidak punya rencana untuk menghadapinya. Jika mereka benar-benar membunuhnya di sini, mereka mungkin akan mendarat di jebakan seseorang. Hihi, sepertinya Fama masih melihat jauh sekali. Selama Anda membunuh saya, berita tentang Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama dengan sengaja membunuh para pesaing untuk memanipulasi siapa juara pertemuan besar yang akan dengan cepat menyebar ke beberapa kerajaan di sekitar Kekaisaran. Ketika saat itu tiba, saya ingin melihat berapa lama hubungan Anda ini dapat bertahan. Yan Li bergoyang saat dia berdiri. Dia kemudian dengan dingin tertawa, kamu dapat memilih untuk percaya atau meragukan kata-kataku ini. Jika Anda ingin mempertaruhkan reputasi Asosiasi Alkemis, Anda dapat datang dan mencoba. Petik 2. Yan Li, kamu telah menyamarkan identitasmu dan berpartisipasi dalam pertemuan Agung Alkemis Kekaisaran Jiama kami, melanggar persyaratan untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar. Menurut aturan, asosiasi kami memiliki hak untuk menghukummu. Fama berkata dengan lemah. Samaran. Haha, hanya karena kamu mengatakan penyamaran, apakah itu berarti penyamaran? Yan Li tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Dia membalik tangannya dan 3 pil obat berwarna merah muncul di ujung jarinya. Api berwarna kuning gelap naik dan langsung membakar pil obat itu menjadi ketiadaan. Fama, dengan pengalaman Anda, saya pikir Anda seharusnya mendengar nama, pil pemulihan penampilan. Itu benar, hal itulah yang mengubahku menjadi penampilan seorang pemuda. Yan Li dengan bangga tertawa, pil obat berwarna merah ini secara khusus disempurnakan oleh asosiasi kami. Itu bisa membuat saya memulihkan penampilan lama saya. 10 menit kemudian, penampilan saya akan kembali ke penampilan muda saya. Sekarang, 3 pil yang tersisa telah dihancurkan oleh saya. Apakah Anda berpikir bahwa akan ada seseorang yang akan percaya bahwa saya adalah wakil ketua Asosiasi Alkemis Kekaisaran Chuyun dengan penampilan muda saya? Orang-orang hanya akan mengatakan bahwa Anda, Fama, diam-diam membunuh saya karena Anda takut kehilangan muka ketika saya
sebagai orang dari Kekaisaran Cuyun, memperoleh posisi juara. Ekspresi Fama menjadi gelap. Kilatan dingin melintas di matanya yang keruh. Yanli tersenyum dingin pada ekspresi Fama yang berubah-ubah. Hatinya juga gelisah. Pihak lain terdiri dari 3 Do Huang. Dengan barisan seperti ini, sangat mudah jika mereka ingin membunuhnya. Mungkin seperti yang dia katakan sebelumnya, bahwa begitu dia meninggal, orang-orangnya akan mulai membuat banyak rumor untuk mencapai tujuan mereka menghancurkan asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama. Namun, siapa yang tidak takut mati? Yanli bukanlah orang yang berdarah panas. Jika bukan karena posisi ketua asosiasi alkemis Kekaisaran Cuyun segera menjadi kosong, dan bahwa dia memiliki beberapa pesaing yang kuat, maka dia tidak akan mengambil risiko besar dan tampil di acara ini di mana dia memiliki peluang besar kehilangan nyawanya untuk meningkatkan reputasinya di dunia alkemis Kekaisaran Cuyun. Selama aku bisa berhasil kembali kali ini, posisi ketua asosiasi alkemis pasti akan menjadi milikku. Tanpa membayar harganya, imbalan apa yang bisa didapat? Selain itu, kemampuan Fama mungkin kuat, tetapi dia terlalu khawatir tentang asosiasi. Karena itu, dia mungkin tidak mengambil risiko sebesar itu. Sebelum dia datang, Yanli telah menganalisis karakter Fama dengan jelas. Namun, analisis hanyalah analisis. Jika ada perubahan, maka dia akan benar-benar selesai. Hah? Ekspresi bergejolak yang tiba-tiba diungkapkan Fama di dalam ruangan menyebabkan suasana yang menekan. Dia dengan dingin berkata, "Baiklah. Aku tidak akan membunuhmu sekarang. Namun, itu mungkin tidak mudah jika Anda ingin mendapatkan tempat juara dari Grand Meeting." Petik 2. Hihi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dalam pertemuan besar kali ini, selain pemuda bernama Yan Xiao, tidak ada yang aneh dengan yang lainnya. Jika saya bahkan tidak bisa bersaing dengan orang-orang dari generasi muda ini, bagaimana saya bisa memperjuangkan tempat ketua asosiasi? Yanli tersenyum dan berkata saat hatinya diam-diam menghela nafas lega. Kalau begitu tunggu dan lihat saja. Sudut mulut Fama bergerak sedikit. Suaranya sangat dingin sehingga tampaknya tidak memiliki kehangatan sedikit pun. Selain itu, saya harap Anda dapat berhasil kembali ke Kekaisaran Cuyun untuk memperjuangkan posisi ketua. Ayo pergi. Fama memanggil dengan suara rendah sambil melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam di bawah ekspresi jelek Yanli dan keluar dari ruangan. Di belakangnya, Hai Bodong dan Jia Lao hanya bisa mengikuti tanpa daya. Orang tua, kamu benar-benar berani mengancamku. Selama saya menjadi juara, eksposur saya secara alami akan hebat. Saya tidak percaya bahwa Anda akan berani menyerang saya ketika saatnya tiba. Yanli mengatupkan giginya bersamaan saat dia berkata dengan muram. Dia mengangkat cangkir tehnya dan menuangkannya dengan keras ke mulutnya, hanya untuk menyadari bahwa tangannya gemetar dengan cara yang tidak mungkin salah. Tampaknya gemetar itu karena rasa takut. Jika dia tidak menjadi juara, pengejaran dari 3 Do Huang akan membuatnya tidak memiliki jalan untuk melarikan diri. Bab 314, Windfall. 4 bayangan diam-diam melintas di bawah langit malam, diselimuti keheningan. Hei, Pak Tuafa, kita telah menyia-nyiakan sepanjang malam. Sekarang kamu hanya ingin pergi dengan tangan kosong. Hai Bodong akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya untuk berbicara saat jari-jari kakinya menekan dengan lembut ke atap. Di satu sisi, Jia Lao juga menganggukkan kepalanya. Dengan karakternya, dia secara alami tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dengan cara apa tangan kosong ini? Bukankah kita sudah tahu identitas sebenarnya dari orang itu? Sekarang, kami setidaknya memiliki beberapa dasar di hati kami. Jelas mengetahui suasana hati Hai Bodong dan Jia Lao yang buruk, Fama hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia menjawab. Apa gunanya hanya tahu? Bukankah dia masih akan berpartisipasi dalam kompetisi besok? Dengan kemampuannya dan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam memurnikan pil, menjadi juara tidak akan terlalu sulit baginya. Jia Lao menyatukan alisnya saat dia berkata, "Keke, bukankah kita masih memiliki Yan Xiao dan 2 anak kecil lainnya? Siapa di antara mereka bertiga yang tidak memiliki kartu truf? Mungkin ada sesuatu yang tidak terduga yang akan terjadi besok." Fama melirik Xiao Yan di belakangnya sebelum berkata sambil tersenyum. "Kamu berhenti berpura-pura kacau. Yan Xiao dan 2 orang kecil lainnya mungkin memiliki bakat yang cukup besar, tetapi orang itu bagaimanapun juga adalah wakil ketua asosiasi alkemis Kekaisaran Cuyun. Selain itu,
Dia telah datang dengan persiapan kali ini. Peluang mereka bertiga mendapatkan kemenangan sangat kecil. Jia Lao berkata dengan suara yang dalam, jika orang itu menjadi juara, reputasi asosiasi Anda tidak hanya akan sangat menurun, tetapi kekaisaran Jiama juga akan diejek di benua untuk sementara waktu. Yang terpenting begitu dia menjadi juara, orang itu akan semakin menjadi fokus perhatian. Ketika saat itu tiba, itu akan sangat bermasalah bahkan jika kamu ingin membunuhnya di sepanjang jalan. Hai Bodong menambahkan, Xiaoyan ada di belakang semua orang, diam-diam mendengarkan tiga orang berdebat di depannya. Dia mengerti dengan jelas bahwa yang terbaik adalah tidak menyela pada saat seperti itu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu kemampuan gadis itu Yuer? Meskipun mendapatkan tiga besar mungkin tidak dianggap terlalu sulit, masih akan ada beberapa kesulitan baginya untuk menjadi juara bahkan tanpa kemunculan orang itu secara tiba-tiba. Adapun Liu Ling, dia memang telah belajar banyak hal dari Gu He, tetapi dia kalah dalam hal usia dan pengalamannya jauh dari Yan Li. Jia Lao mengerutkan kening saat dia menganalisis situasi, di antara mereka bertiga, hanya Yan Xiao yang hampir tidak bisa bersaing dengan orang itu. Namun, saya dapat yakin bahwa Yan Li telah menyembunyikan banyak kemampuannya hari ini. Di babak final kompetisi besok, saya khawatir Yan Xiao akan berakhir dengan kerugian. Petik 2. Fama terdiam. Wajahnya berubah-ubah dan matanya berulang kali berkedip. Ah, Pak Tua Fa, kamu harus memikirkan beberapa solusi. Keikutsertaan orang itu dalam kompetisi sudah melanggar aturan sehingga Anda tidak perlu repot-repot terus menjaga hal-hal yang tidak berguna itu. Lakukan saja apa yang perlu Anda lakukan. Semuanya baik-baik saja jika Anda tidak membiarkan orang itu menjadi juara. Hai Bodong menghela nafas. Hah. Fama menghela napas panjang dan menghirup udara malam yang agak dingin. Kecepatan bergeraknya tiba-tiba melambat saat dia sedikit mengangguk dan berbisik, itu benar. Kita harus melakukan sesuatu. Tradisi asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama telah berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak dapat didiskreditkan di tangan saya. Petik 2. Hihi, ada baiknya kamu tahu ini. Melihat Fama akhirnya membuka mulutnya, Hai Bodong dan Jia Lao juga menghela nafas lega saat mereka berdua berbicara sambil tersenyum. Fama mengerutkan kening sejenak sebelum tiba-tiba berbalik. Dia menatap Xiaoyan, tersenyum dan berkata, anak kecil, kekuatan yang kamu tunjukkan hari ini bukanlah batasmu, kan? Mendengar ini, Xiaoyan sejenak bingung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Fama yang tersenyum sebelum menjawab dengan ragu-ragu, Fatua, mengapa kamu menanyakan ini? Saya memang bersembunyi sedikit. Petik 2. Haha, aku baru tahu. Mengapa semua anak muda akhir-akhir ini suka bermain seperti ini? Fama tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian membiarkan dirinya jatuh kembali, menepuk bahu Xiaoyan dan tersenyum lagi saat dia berkata, selama pertemuan besar ini, saya khawatir saya harus mengandalkan Anda untuk memperjuangkan tempat juara dengan Yan Li. Fatua pasti bercanda. Meskipun saya tidak suka mengatakan hal-hal baik tentang orang lain, Anda juga harus tahu bahwa orang itu adalah wakil ketua asosiasi. Seorang pemuda yang tidak berpengalaman seperti saya akan mengalami kesulitan besar untuk melampaui dia. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tentu saja, kami tidak bisa hanya mengandalkanmu sepenuhnya. Karena orang itu melanggar aturan terlebih dahulu, maka saya tidak bisa disalahkan. Fama tersenyum tipis dan berkata, segera, dia melemparkan pandangannya ke arah Hai Bodong dan Jia Lao, kalian berdua harus kembali dulu. Saya akan membawa teman muda Yan Xiao kembali ke asosiasi, ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengannya. Mendengar kata-kata Fama, Hai Bodong dan Jia Lao bingung. Mereka segera bertukar pandang dan mengangguk sedikit. Setelah itu, mereka menangkupkan tangan mereka ke arah Fama sebelum mereka masing-masing menuju ke timur dan barat, menghilang dari pandangan Xiaoyan dalam sekejap mata. Xiaoyan melihat mereka berdua menghilang dan mengalihkan pandangannya ke arah Fama. Dengan suara tidak pasti, dia bertanya, Fatua, apa yang kamu rencanakan? Keke, ikuti aku. Fama tersenyum, menggerakkan tubuhnya dan melintas ke tengah kota tempat asosiasi alkemis berada. Di belakangnya, Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti dari dekat. Dengan satu orang di depan dan satu di belakang, mereka berdua dengan cepat terbang melintasi langit kota. 10 menit kemudian, mereka berhenti di asosiasi alkemis tanpa memberitahu siapapun. Ayo pergi.
Fama berkata kepada Xiao Yan sebelum memimpin jalan ke bagian dalam asosiasi. Meskipun saat ini sudah larut malam, asosiasi alkemis masih terang benderang, membuatnya tampak seperti siang hari. Di pintu masuk, penjaga yang tampak dingin memantau semua orang yang masuk dan keluar tanpa mengetahui apa artinya lelah. Ketika tatapan mereka tiba-tiba menyapu seorang lelaki tua yang sedang melangkah menuju asosiasi, mereka pertama kali terkejut di depan tubuh mereka segera dan tiba-tiba tegang. Mata mereka dipenuhi rasa hormat dan hormat saat mereka menatap Fama yang perlahan berjalan mendekat. Fama tersenyum sembarangan pada para penjaga di pintu. Dia berbalik dan mempercepat Xiao Yan sebelum mengangkat kakinya dan berjalan ke asosiasi. Mendengar Fama bergegas, Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Dia segera mengikuti dengan cermat di bawah tatapan terkejut para penjaga itu. Sejak mereka pertama kali menjadi penjaga di tempat ini, mereka belum pernah melihat Fama memperlakukan anak muda dengan cara ini sebelumnya. Xiao Yan masuk ke asosiasi dan mengikuti Fama saat dia dengan cepat melewati beberapa ruangan besar. Selama periode ini, banyak alkemis, yang melihat Fama, menunjukkan rasa hormat di wajah mereka saat mereka membungkuk dan mundur ke satu sisi. Mengikuti di samping Fama, Xiao Yan meminjam kemuliaan Fama dan menikmati perlakuan seperti ini. Ketika mereka berdua berjalan menaiki tangga, para alkemis di dalam aula besar itu segera mulai berbisik secara pribadi di antara mereka sendiri. Anak muda itu tampaknya adalah Yan Xiao dari Grand Meeting hari ini, kan? Sepertinya ketua memandangnya dengan sangat penting. Kata-kata yang tidak perlu. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa bersaing dengan pemuda berjubah abu-abu dari Kekaisaran Cuyun. Apakah dia tidak akan diperhatikan? Jika dia bisa menjadi juara kali ini, dia kemungkinan akan menjadi penatua termuda dari Asosiasi Alkemis Kekaisaran Jiama, bukan? Ah, kebanyakan pahlawan terlahir muda. Aku yang lama telah mengacau seumur hidup hanya untuk mendapatkan level supervisor di asosiasi. Petik 2. Xiao Yan mengikuti Fama sampai lantai tertinggi asosiasi sebelum berhenti di luar ruangan. Fama kemudian mendorong membuka pintu dan masuk sementara Xiao Yan mengikuti di belakang. Tatapan yang terakhir menyapu dan dia merasa sedikit heran. Ukuran kamarnya sangat luas, tetapi tampak agak kuno. Beberapa rak buku bersandar di dinding dan sebuah meja kuno berdiri sendiri di tengah ruangan. Silahkan duduk. Fama duduk di belakang meja dan berkata sambil tersenyum ke arah Xiao Yan. Iya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan dengan sembarangan menarik kursi sebelum duduk. Dia diam-diam menatap Fama yang tersenyum dan beberapa saat kemudian dia akhirnya berbicara sambil tersenyum. Fatwa, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan lakukan. Jika itu dalam kemampuan saya untuk membantu, saya, Yan Xiao tidak akan menolak Anda. Aku pikir kamu juga bisa menebak bahwa alasan utamaku memintamu untuk datang adalah untuk berbicara tentang membantumu menjadi juara. Fama tersenyum dan menjawab. Saya juga sangat berharap bisa merebut posisi juara, tapi, Xiao Yan tersenyum pahit dan melambaikan tangannya. Saya tahu. Fama menganggukkan kepalanya. Dia membelai janggutnya dan menyuarakan pikirannya. Selama babak kompetisi besok, tidak banyak trik untuk soal ujian. Seseorang pada dasarnya harus mengandalkan kemampuan dan kartu trufnya sendiri. Petik 2. Dalam babak kompetisi itu, pemerintahan bebas sepenuhnya diberikan. Semua hal, termasuk bahan obat harus disiapkan sendiri. Dengan kata lain, itu berarti dalam ujian besok, asosiasi tidak akan memberikan formula obat apapun. Pesaing harus mengandalkan koleksi mereka sendiri dan pergi ke batas kemampuan mereka untuk menemukan bahan obat yang cocok. Pada saat yang sama, dengan asumsi bahwa Anda telah menyiapkan formula obat, Anda juga harus memiliki bahan yang cukup untuk memperbaiki pil obat. Jika Anda tidak memilikinya, maka Anda hanya dapat menganggap diri Anda tidak beruntung. Fama melambaikan tangannya saat dia berbicara sambil tersenyum. Mulut Xiao Yan terbuka perlahan. Beberapa waktu kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan kutukan. Jika dia tidak memiliki Fama untuk mengungkapkan informasi sebelumnya, formula obat tingkat tertinggi yang bisa dia sempurnakan selama pemeriksaan besok adalah formula obat tingkat 3 yang kadang-kadang dikirimkan Yao Lao kepadanya. Namun, formula obat tingkat ini jelas akan sangat sulit untuk dimenangkan melawan Yan Li, putri kecil dan Liu Ling, yang koleksinya sangat banyak. Meskipun ujian semacam ini memiliki bagian yang condong ke arah keberuntungan, keberuntungan juga merupakan salah satu jenis kemampuan.
Oleh karena itu, Fama tersenyum dan melanjutkan, menurut prediksi saya, Yan Li harus memiliki formula obat tingkat 4 dalam koleksinya. Dengan identitasnya sebagai wakil ketua, dia harus menyiapkan bahan-bahannya sepenuhnya. Tingkat 4. Dengan kemampuannya, dia seharusnya bisa memperbaiki pil obat tingkat 5, kan? Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, "Ya, dia bisa, tetapi kemungkinan gagalnya terlalu tinggi. Oleh karena itu, jelas tidak cocok untuk kompetisi semacam ini. Tetapi bahkan jika itu adalah tingkat 4, sepertinya tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya tidak takut Anda menertawakan saya karena lusuh, tetapi formula obat yang saya miliki pada saya yang berada dalam kemampuan saya untuk memperbaiki hanya paling banyak tingkat 3. Terlebih lagi, banyak bahan obat yang tidak sepenuhnya disiapkan." Xiao Yan menghela nafas. Aku bisa menebak ini." Fama tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Saya telah memanggil Anda secara alami karena saya harus menang atas Yan Li. Demikian, saya dapat membantu Anda memecahkan masalah mengenai formula dan bahan obat. Namun, ini hanya berdasarkan premis bahwa Anda percaya diri untuk memperbaikinya." Petik 2. Kalau begitu, aku perlu melihat secara kasar tingkat apa formula obat itu dan apa persyaratannya. Mendengar ini, Xiao Yan diam-diam merasa senang. Dengan kekayaan asosiasi alkemis, formula obat yang akan dikeluarkan pasti bukan sesuatu yang biasa. Jika dia bisa mendapatkannya secara gratis, itu tentu saja merupakan rejeki nomplok. Formula obat pasti tidak akan mengecewakanmu. Formula obat ini mungkin hanya tingkat 4, tetapi jika seseorang berbicara tentang nilainya, itu pasti tidak akan lebih rendah dari formula obat tingkat 5. Bahkan mungkin melampauinya. Fama tersenyum tipis, berdiri dan berjalan di belakang rak buku. Setelah beberapa saat, dia membawa gulungan yang sehitam tinta saat dia perlahan berjalan keluar. "Yah, lihatlah. Saya pikir Anda harus menyukainya." Fama menggosok permukaan kuno gulungan itu dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Xiao Yan menerima gulungan itu dengan kedua tangan dan dengan hati-hati membukanya. Tatapannya perlahan memindai informasi kecil yang tercatat di permukaan gulungan itu. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut menghirup udara dingin. "Itu terlalu berharga." Bab 315, Pil 3 Baris Green Spirit. 3 baris Green Spirit Pil, pil obat tingkat 4. 3 garis Green Spirit Pil, yang normal dapat membantu Dousi menerobos dan memasuki kelas Dadousi. Jika seorang Dadousi mengkonsumsinya, itu memiliki peluang yang agak rendah untuk meningkatkan kekuatan orang yang mengkonsumsinya dengan 1 bintang dan tidak ada efek obat negatif. Petik 2. Three Lines Green Spirit Pil, dibagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda. Setiap grade akan menghasilkan pil lain ekstra melingkar yang terbentuk di tubuhnya. Jika mampu membentuk 3 garis pil melingkar, itu berarti itu adalah tingkat tertinggi dari 3 garis Green Spirit Pil. Mereka yang berada di bawah kelas Dadousi harus menggunakan pil obat kelas tertinggi ini dengan hati-hati. Jika seorang Dadousi mengkonsumsi pil ini, dia akan memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak 3 bintang dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, ada juga kemungkinan efek obat menjadi bumerang. Kekuatan mereka yang menerima serangan balik dapat menurun 1 atau bahkan 2 bintang. Namun, hidup mereka tidak akan terancam. Petik 2. Untuk menyempurnakan Three Lines Green Medicinal Pil ke tingkat tertinggi, seseorang akan membutuhkan 3 api yang berbeda. Selain itu, seseorang harus mencapai tahap puncak untuk mengubah antara 3 api yang berbeda. Jika tidak, kemungkinan kegagalan sangat tinggi. Mereka yang belum memenuhi persyaratan harus bertindak hati-hati. Ada Dousi hanya memiliki 1 kesempatan untuk mengkonsumsi Three Lines Green Spirit Pil saat dia berada di dalam kelas ini. Jika dia mengkonsumsinya di lain waktu, dia akan menghabiskan tenaga dan obatnya karena resistensinya terhadap obat setelah meminumnya pertama kali. Jika seseorang dipromosikan menjadi Douling di masa depan, seseorang masih dapat mengkonsumsinya di lain waktu. Namun, bahkan jika seseorang berhasil mengkonsumsi sekali lagi, itu paling banyak akan membantu meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Selain itu, kemungkinan kegagalan juga akan meningkat beberapa kali lipat. Petik 2. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki 3 baris Green Spirit Pil, Green Flame Grass, Black Sky Flux. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu informasi yang tercatat di gulungan itu. Dia tidak bisa membantu tetapi menelan air liurnya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa pil obat yang paling berharga secara alami adalah jenis yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan orang yang mengkonsumsinya. Saat itu, pil pengumpul Qi, yang hanya dapat menyebabkan seseorang mengatasi hambatan mengaglomerasi pusaran seseorang telah menyebabkan beberapa tetua klan Xiao memiliki kerinduan yang besar untuk itu. Dari sini, orang bisa melihat seberapa berharganya pil obat seperti ini. Pil pengumpul Qi, bagaimanapun, hanya termasuk dalam kategori kualitas terendah. Saat ini, Three Lines Green Spirit Pill, yang dipegang Xiao Yan di tangannya, adalah formula untuk pil obat yang berharga yang benar-benar dapat menyebabkan banyak orang kuat kelas Da Dou Si dan Dou Ling mengingininya sampai mereka menjadi gila. Sebuah Three Lines Green Spirit Pill, tingkat tinggi memiliki beberapa peluang untuk meningkatkan kekuatan Da Dou Si sekitar 3 bintang. Hanya memikirkannya, seorang dadosi yang bakat pelatihannya cukup bagus akan mengalami kesulitan melakukan ini kecuali dia memiliki waktu 1 hingga 2 tahun, dengan asumsi bahwa dia hanya mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih dan tidak memiliki pertemuan aneh. Waktu 1 hingga 2 tahun itu sekarang dapat sepenuhnya diselesaikan hanya dengan hanya mengonsumsi 1 pil obat kecil ini. Orang bisa membayangkan sejauh mana hal kecil ini akan menyebabkan orang-orang kuat dari kelas dadosi menjadi hiruk-pikuk. Tangan Xiao Yan memegang gulungan hitam gelap itu dengan erat. Dia dengan paksa menahan dorongan untuk segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai informasi pemurnian yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Fama yang tersenyum. Matanya tidak bisa menyembunyikan kerinduan dan kesukaannya akan hal ini. Kau menyukainya, kan? Fama mau tidak mau bertanya sambil tersenyum saat melihat ekspresi Xiao Yan. Iya. Xiao Yan berulang kali menganggukkan kepalanya. Jika formula obat ini akan ditempatkan di pasar, saya pikir akan ada cukup banyak orang yang bersedia menggunakan metode Qi kelas Xuan tinggi atau bahkan teknik Dou kelas Di untuk menukarnya. Fama tersenyum dan berkata, "Iya." Xiao Yan mengangguk. 3 baris Green Spirit Pill, ini pasti bernilai harga. Seperti itu. Three Lines Green Spirit Pill, ini adalah harta karun yang telah disimpan asosiasi kami dalam koleksi kami untuk waktu yang lama. Yang Anda pegang di tangan Anda hanyalah salinannya. Namun, hanya menyalin formula menghabiskan 5 tahun waktu saya. Di dalam asosiasi, satu-satunya salinan selain formula obat asli adalah yang ada di tanganmu. Fama berkata, karena ini adalah salinan karbon, ini hanya dapat dibaca sekali. Setelah seseorang membacanya sepenuhnya, kekuatan spiritual yang tersisa yang terkandung di dalamnya akan benar-benar hilang. Oh, mendengar ini, Xiao Yan merasa sedikit lega. Jika hanya ada satu salinan dari barang mahal ini, kemungkinan besar Fama tidak akan mau mengeluarkannya. Three Line Green Spirit Pill, ini dapat dianggap sebagai salah satu formula paling menonjol di antara formula obat tingkat 4. Jika Anda berhasil memperbaikinya besok, saya pikir Anda harus dapat melampaui semua orang. Fama tersenyum dan berkata, kemampuan Yan Li mungkin cukup bagus, tapi dia tidak beruntung karena tidak tahu apa masalah ujian besok. Karena itu, selama Anda berhasil memperbaikinya, peluang Anda untuk menjadi pemenang akan sangat besar. Petik 2. Betul sekali. Fama berhenti sejenak saat dia melihat Xiao Yan dengan serius. Dengan suara yang dalam, dia berkata, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk berhasil memperbaikinya? Three Lines Green Spirit Pill, ini memaksakan kemampuan pengendalian api yang sangat ketat. Jika seseorang bahkan sedikit kurang berhati-hati, dia pasti akan gagal. Petik 2. Xiao Yan mengerutkan bibirnya saat telapak tangannya perlahan bergesekan dengan gulungan berwarna gelap. Perasaan nyaman itu membuatnya enggan minggir. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya dari keheningannya yang dalam dan dengan serius berkata, jika saya mengatakan bahwa saya pasti akan berhasil memperbaikinya, saya pikir Anda hanya akan memperlakukannya sebagai lelucon. Tidak ada keberhasilan yang pasti ketika memperbaiki pil obat. Yang bisa saya katakan adalah jika Anda memilih saya dari sedikit dari kita untuk memperbaikinya, peluang sukses saya akan menjadi yang tertinggi. Seberapa tinggi? Fama bertanya dengan lembut. Bahkan tidak 50%. Xiao Yan merentangkan tangannya dan berkata dengan jujur. Dengan kemampuannya saat ini, dia sangat tegang saat menyempurnakan pil obat tingkat 4. Jika bukan karena Fama yang mengatakan bahwa pil obat ini sangat menguji kemampuan pengendalian api seseorang, Xiao Yan benar-benar tidak akan berani berjanji. Lagi pula, dengan kemampuannya saat ini, dia mungkin tidak pandai dalam hal lain,
Tapi dia pasti memiliki kepercayaan diri dalam kendalinya atas api teratai hijau bawah tanah. Itu tidak terlalu tinggi. Sambil mendesah, Fama tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan setelah menggosok pelipisnya, memang, di antara semua kandidat, hanya kamu, Liu Ling atau Yuer yang memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Yan Li. Namun, di antara ketiganya, saya terlihat paling menguntungkan Anda, itulah sebabnya saya membantu Anda hari ini. Petik 2. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia meletakkan gulungan hitam gelap dengan lembut di atas meja, menatap Fama dan berkata, peluang sukses yang telah saya sebutkan sudah menjadi batas saya. Ini benar-benar tergantung pada Falama untuk memilih berdasarkan apa yang menurut Anda terbaik. Kamu bersedia berpisah dengannya? Fama menatap Xiao Yan sebelum tersenyum saat dia bertanya. Tentu saja saya tidak rela. Namun, jika Falama tidak mau memberikannya, akankah atau lebih tepatnya, dapatkah saya mengambilnya dengan paksa? Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan nada bercanda. Fama terdiam. Jarinya yang keriput mengetuk permukaan meja, mengeluarkan suara, "Dow, dow," lembut yang muncul di ruangan yang tenang dan luas ini dengan ritme. Setelah keheningan berlanjut untuk waktu yang lama, Fama tiba-tiba menghela nafas pelan. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan mengambil kembali gulungan berwarna hitam di depan mata Xiao Yan yang agak kecewa. Gulungan berwarna hitam itu berputar di telapak tangan Fama sementara matanya yang keruh menyipit. Beberapa saat kemudian, rotasi tiba-tiba berhenti. Dia tiba-tiba berdiri, memegang gulungan di tangannya dan mengirimkannya ke depan Xiao Yan. Melihat tatapan aneh yang terakhir, Fama hanya bisa memberikan senyum pahit dan berkata, pada saat seperti itu, saya tidak punya banyak waktu untuk pergi dan mencari seseorang yang lebih menonjol dari Anda, kamu adalah orang yang beruntung. Karena itu milikmu. Xiao Yan sejenak bingung. Segera, senyum muncul di wajahnya. Dia mengulurkan kedua tangannya untuk menerima gulungan itu dan membelainya dengan kagum untuk sementara waktu. Setelah itu, dia berbicara kepada Fama dengan serius, saya akan melakukan yang terbaik. Fama tersenyum dan menggosok matanya. Dia kemudian menghela nafas, anak kecil. Kali ini, aku menaruh semua harapanku padamu. Anda sebaiknya tidak mengecewakan saya. Petik 2. Kamu harus berhenti menambahkan lebih banyak tekanan kepadaku. Bagaimanapun, saya akan mengerahkan semua upaya saya. Siapa yang bisa mulai menentukan seperti apa hasilnya sekarang? Dengan beban yang begitu besar menekannya, wajah Xiao Yan, yang semula penuh senyuman, segera menjadi jauh lebih pahit. Keke, baiklah. Fama tersenyum dan mengangguk sebelum mengingatkan, kamu harus menggunakan kekuatan spiritualmu untuk membacanya di sini. Benda ini terlalu berharga. Jika beberapa kecelakaan kecil terjadi dalam perjalanan kembali, itu akan benar-benar menyebabkan orang. Ya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan sekali lagi secara bertahap membuka gulungan itu. Dia menutup matanya sedikit dan kekuatan spiritualnya menyebar dari alisnya. Akhirnya, itu menembus ke dalam gulungan dan dengan cepat mengingat banyak informasi rumit yang tersimpan di dalamnya. Saat dia menatap Xiao Yan, yang matanya terpejam karena yang terakhir menghafal isinya, Fama mengangguk sedikit. Dia berdiri, berjalan keluar dari ruangan dan memanggil seorang penjaga, memerintahkannya untuk pergi ke gudang untuk mendapatkan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris. Petik 2. Ketika Xiao Yan akhirnya menarik kembali kekuatan spiritualnya dari gulungan itu, kepalanya tiba-tiba sedikit pusing. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak dengan formula obat tingkat 4. Sejumlah besar informasi benar-benar sangat kompleks sehingga melebihi harapan Xiao Yan. Tidak heran bahwa bahkan dengan seseorang dengan kemampuan Fama, masih diperlukan beberapa tahun untuk membuat salinannya. Saat Xiao Yan membuka matanya, gulungan hitam gelap di tangannya diam-diam berubah menjadi tumpukan bubuk berwarna hitam. Dia menepuk tangannya dan mengangkat kepalanya, hanya untuk menyadari bahwa meja yang semula rapi dan rapi di depannya sekarang dipenuhi dengan tumpukan bahan obat. Tingkat pelestarian bahan obat ini sangat sempurna. Bahkan ada beberapa yang masih memiliki embun segar. Berikut adalah 3 porsi bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil teratai hijau 3 baris. Bukannya saya tidak ingin memberi lebih tetapi dalam kompetisi semacam ini, waktunya hampir habis jika Anda gagal 3 kali. Dalam skenario seperti itu, akan lebih mudah untuk mengakui kekalahan. Fama menunjuk bahan obat di atas meja dan tersenyum saat dia berbicara.
Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit dan dengan hati-hati menempatkan semua bahan obat dari permukaan meja ke dalam cincin penyimpanannya. Dia akhirnya menghela nafas lega setelah barang-barang itu benar-benar disimpan. Saya hanya bisa melakukan begitu banyak. Kami harus mengandalkanmu besok. Fama menepuk bahu Xiao Yan dan tersenyum saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum dan menganggukkan kepalanya dengan berat. Dia kemudian mengulangi kepada Fama, yakinlah bahwa saya akan mengerahkan semua upaya saya. Kalau begitu aku harap kamu bisa mendapatkan hasil yang bagus. Selain itu, jika ada kesempatan di masa depan, bisakah Anda membiarkan saya melihat penampilan Anda yang sebenarnya? Fama tertawa pelan. Dengan senyum yang sedikit kaku, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Akan ada kesempatan. Baiklah, ini sudah cukup larut. Fatua, saya akan pergi dulu. Aku akan menemuimu di Grand Meeting besok. Tidak ingin terus terjerat dengan topik ini, Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya ke arah Fama, berbalik dan perlahan berjalan keluar dari pintu utama. Saat dia menatap Xiao Yan yang berangsur-angsur menghilang kembali, Fama menghela nafas dan dengan lembut berkata, "Rekan kecil, aku harap kamu bisa menang. Kalau tidak, saya akan menderita kerugian yang mahal." Petik 2.